Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Cepi Kurniawan, SSI MSI PhD, dan Bapak Danta Aligiri, SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia 3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil praktikum kami terkait dengan isolasi metabolit sekunder. Namun sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Septina dengan NIM akhir 05 dan rekan-rekan saya. Saya Tiffany dengan NIM akhir 06. Saya Mega Nur Adrani dengan NIM. Dan saya Itir dengan NIM akhir 10. Saya Salma dengan NIM akhir 64. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum isolasi metabolit sekunder ini antara lain adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan isolasi dan identifikasi senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak daun kayu putih. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa dapat melakukan uji fitokimia, analisis TPC, TFC, dan juga antioksidan pada sampel tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan. Contoh dari metabolit sekunder adalah ada flavonoid, alkaloid, tanin, terpenoid, dan juga saponin. Nah, untuk membedakan senyawa metabolit sekunder tersebut dapat dilakukan analisis atau uji fitokimia dengan menggunakan reagen sebagaimana yang tertera pada layar. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sampel yang akan diisolasi adalah metabolit sekunder dari daun kayu putih. Daun kayu putih dapat digunakan sebagai obat dari berbagai macam penyakit seperti flu, demam, batuk, dan sebagainya. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mail dan Parimahua tahun 2020, daun kayu putih ini mengandung senyawa utama berupa sineol, terpena, dan juga sikloheksena. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Kaur et al. Tahun 2018, ekstrak daun kayu putih mengandung senyawa tanin, fenol, dan juga saponin. Adapun untuk alat bahan beserta prosedur kerja pada kesempatan kali ini kami lewati untuk mempercepat waktu atau mempersingkat waktu. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada uji kadar air. Penentuan kadar air erat kaitannya dengan kemurnian simplisia. Kadar air adalah perbedaan berat bahan sebelum dan sesudah pemanasan. Untuk tabel hasil pengamatan dapat dilihat pada layar dan juga perhitungan kadar air cawan 1 hingga cawan 3 dapat dilihat pada layar. Untuk pada percobaan ini, 3 sampel simplisia daun kayu putih diukur kadar airnya. Kami menggunakan data 3 terbawah untuk menghitung kadar air karena sudah mulai konstan saat proses pengamanan dan hasil berkisar antara 10,93% hingga 11,49%. Yang di mana nilai tersebut melebihi standar kadar air simplisia yang seharusnya kurang dari 10% menurut Departemen Kesehatan RI. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kadar air tinggi antara lain penyimpanan terlalu lama, kondisi penyimpanan yang tidak ideal, proses pengeringan yang tidak sempurna, serta variasi dalam suhu dan kelembapan selama proses pengeringan dan penyimpanan. Maka dari itu, dibutuhkan kadar air yang tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal untuk uji yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada ekstraksi maserasi. Untuk maserasi ini merupakan metode ekstraksi sederhana tanpa pemanasan. Keunggulan dari metode maserasi ini yaitu dapat menjamin kelestarian zat aktif yang diekstrak dan mencegah kerusakan. Untuk maserasi dilakukan untuk mengambil senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan. Nah, maserasi ini dilakukan menggunakan pelarut enheksana dengan perbandingan 1:3. Untuk pelarut enheksana ini akan masuk ke melalui dinding sel, kemudian melarutkan senyawa metabolit sekunder dalam daun kayu putih. Kemudian ekstrak yang didapatkan itu perlu dipekatkan dengan pengurangan tekanan menggunakan evaporator. Dan dapat dihasilkan untuk volume ekstrak yang didapatkan itu kurang lebih 1,5 ml dan untuk warnanya yaitu berwarna hijau pekat dan untuk hasil dari ekstrak rendemen ini sebesar 2%. Selanjutnya untuk ekstraksi metode ultrason menggunakan alat ultrasonikator merupakan ekstraksi dengan gelombang ultrasonik yang dapat mempercepat difusi pelarut dan pemecahan dinding sel tanaman sehingga dapat mengerjakan ekstraksi senyawa bioaktif yang lebih tinggi dalam waktu singkat dengan menggunakan volume pelarut yang lebih sedikit. Kami menggunakan perbandingan 1:3 antara simplisia dan pelarut dapat dilihat pada tabel pengamatan dan juga pelarut yang digunakan adalah Enhexan yang merupakan pelarut nonpolar cocok untuk mengekstraksi senyawa-senyawa non-polar. Hasil rendemen ekstrak yang diperoleh mencapai 3,0398% atau 3,04% menunjukkan kemampuan metode ini yang lebih dari ekstraksi konvensional dalam menghasilkan ekstrak yang kaya senyawa.
Untuk selanjutnya itu ada kromatografi lapis tipis untuk ekstraksi. Tujuan dari uji KLT ini yaitu menentukan LUN terbaik untuk kromatografi kolom gravitasi, di mana kami menggunakan 6 perbandingan yang sudah tertera pada layar, dan dihasilkan pada LUN N heksana etil asetat perbandingan 4:6. Sampel terpisah menjadi 2 dan terdapat 2 spot, sehingga dapat dicari nilai RF-nya untuk spot 1 yaitu 0,778 dan untuk spot 2 yaitu 0,856. Dan nilai RF ini mengindikasikan bahwa ini merupakan ada senyawa flavonoidnya, serta menunjukkan bahwa komponen dalam sampel tersebut lebih cenderung larut dalam fase gerak dibandingkan fase diam. Sedangkan pada elemen lain itu tidak terdapat spot, jadi RF tidak dapat dihitung. Kemudian berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa elemen terbaik adalah pada perbandingan N heksana etil asetat dengan perbandingan 4:6 karena pemisahan telah terjadi dan dapat dikatakan bahwa elemen N heksana etil asetat perbandingan 4:6 lebih efektif dalam memisahkan komponen senyawa pada sampel yang diuji. Nah, hal ini tuh ditunjukkan dengan munculnya 2 spot yang berbeda dengan nilai RF yang berada pada di atas rentang yang diinginkan, meskipun masih perlu dilakukan optimasi untuk menurunkan nilai RF ke dalam rentang optimal 0,3 sampai 0,7. Kemudian terkait dengan uji fitokimia, yang pertama adalah untuk alkaloid. Nah, digunakan reagen Dragendorff dan juga Mayer. Pada saat sampel direaksikan dengan reagen Dragendorff, maka akan terbentuk larutan berwarna jingga dan juga endapan berwarna jingga, yang menunjukkan bahwa sampel ekstrak daun kayu putih ini positif mengandung senyawa alkaloid. Nah, untuk larutan berwarna jingga ini sendiri merupakan representasi dari adanya ion Bi 4 kali. Sedangkan endapan berwarna jingga merupakan representasi dari adanya kalium alkaloid sebagai senyawa kompleks. Namun ketika sampel direaksikan dengan reagen Mayer, maka tidak terbentuk endapan berwarna putih yang menunjukkan bahwa sampel negatif mengandung alkaloid. Hal ini dapat disebabkan karena pengamatan terhadap reagen Mayer yang direaksikan dengan sampel terlalu cepat sehingga reaksi belum berlangsung secara sempurna dan endapan belum terbentuk. Kemudian terkait dengan uji fitokimia flavonoid, diperoleh hasil bahwa terbentuk larutan berwarna jingga yang menunjukkan bahwa sampel positif mengandung flavonoid. Nah, kemudian selain itu dapat diamati pula terbentuk endapan berwarna hitam yang dikemungkinkan merupakan magnesium yang belum larut dalam sampel tersebut. Untuk uji selanjutnya, yaitu uji fitokimia dari senyawa saponin, berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawati et al. Tahun 2019, sampel ekstrak daun kayu putih mengandung saponin atau memiliki kandungan senyawa saponin. Namun pada praktikum yang telah dilakukan, sampel ekstrak daun kayu putih tidak mengandung saponin yang ditunjukkan dengan tidak adanya gelembung secara stabil selama 5 menit. Adanya perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan karena perbedaan dari preparasi sampel, kurangnya ketepatan pada saat proses pengamatan, serta senyawa saponin yang rusak akibat pengeringan di bawah sinar matahari dalam waktu yang lama. Kemudian untuk uji fitokimia steroid dan juga terpenoid, diperoleh hasil bahwasanya terbentuk larutan berwarna merah pekat atau agak kecoklatan yang menunjukkan bahwasanya sampel positif mengandung senyawa terpenoid. Sedangkan untuk uji fitokimia tanin dengan menggunakan FeCl3, maka diperoleh larutan berwarna hijau pekat atau hijau kehitaman yang menunjukkan bahwasanya sampel positif mengandung senyawa tanin. Kemudian di uji kolom kromatografi dari kelompok kami mendapatkan 10 fraksi yang dimana 10 fraksi tersebut dimasukkan ke dalam vial yang masing-masing vial memiliki warna yang berbeda-beda, ada yang berwarna bening dan juga ada yang berwarna bening kekuningan. Nah, perbedaan warna ini adalah indikasi awal adanya keragaman komponen kimia pada ekstrak daun kayu putih. Pun ada kesalahan di prosedur kolom kromatografi, di antaranya yang pertama adalah pemilihan LUN, kemudian adanya gelembung pada silika dan penggunaan silika yang terlalu sedikit sehingga mengakibatkan pemisahan tidak merata atau pengurangan efisiensi pada pemisahan. Selanjutnya pada analisis kromatografi lapis tipis digunakan LUN N dan netralisita perbandingan 4:6. Dari analisis ini didapatkan hasil KLT fraksi setelah 3 kali percobaan tidak menemukan spot atau noda pada plat KLT. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, konsentrasi sampel fraksi hasil KLT terlalu rendah. Yang kedua, sampel yang digunakan tidak jenuh. Dan yang terakhir, saat penelusuran sampel tidak segera dianalisis. Kemudian untuk analisis TPC, dalam hal ini sampel ekstrak akan diencerkan kembali karena untuk ekstrak awal terlalu kental dan juga pekat. Selain itu juga terdapat endapan pada sampel sehingga perlu dilakukan penyaringan karena untuk analisis yang menggunakan spektrofotometer UV-Vis tidak boleh ada endapan yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari analisis tersebut. Nah, untuk larutan standar yang digunakan sendiri adalah asam gala dengan konsentrasi 2,5 ppm. Pada saat sampel maupun larutan standar asam
benggala ditambahkan dengan reagen volum CuCTU, maka akan diperoleh warna larutan yaitu berwarna kuning akibat adanya kuinon sebagai salah satu senyawa yang dihasilkan dari proses reaksi tersebut. Kemudian ketika ditambahkan natrium karbonat secara lebih lanjut, maka akan terbentuk larutan berwarna biru yang merupakan representasi dari terbentuknya kompleks molybdenum blue. Kemudian untuk hasil analisis dari TPC yang telah diperoleh, maka untuk kurva kalibrasi yang diperoleh tertera pada layar. Kemudian untuk faktor pengenceran dari sampel sendiri, di sini untuk sampel ekstrak, faktor pengencerannya sebesar 333,34, sedangkan untuk fraksi KKG, untuk faktor pengencerannya sebesar 16,667. Nah, dalam analisis kadar fenol pada sampel, hanya dilakukan analisis pada sampel ekstrak, kemudian pada fraksi pada vial keempat, dan juga fraksi pada vial 8. Hal ini dikarenakan untuk sampel-sampel yang lain memiliki absorbansi terkoreksi blanko yang bernilai negatif yang menunjukkan bahwa konsentrasi sampel terlalu rendah sehingga perlu dilakukan pemekatan sebelum dilakukannya analisis. Nah, untuk perhitungan dari kadar fenol total itu sendiri dalam beberapa sampel yang telah dianalisis diperoleh hasil sebagaimana yang tertera pada layar. Untuk fraksi vial keempat diperoleh kadar fenol total sebesar 7,31 mg per gram. Untuk sampel ekstrak diperoleh kadar fenol total sebesar 272 mg per gram, dan untuk sampel pada vial ke-8 diperoleh kadar fenol total sebesar 8,19164 mg per gram. Kemudian pada uji antioksidan, bahwasanya sampel awal kental dan juga berwarna hijau kehitaman. Kemudian dilakukan pengenceran menjadi 50 ppm sehingga larutannya bening, dan nantinya sampel ini akan ditambah dengan DPPH, di mana reaksinya sebagai berikut yang tertera pada layar. Kemudian pada uji antioksidan, analisis perhitungan dan juga grafik tertera di layar sehingga didapatkan IC50 sebesar 6,7205 kali 10 pangkat 12, di mana IC50 ini menunjukkan aktivitas antioksidan sampel sangat lemah. Selanjutnya pada analisis total flavonoid fondan, quercetin digunakan sebagai larutan standar karena quercetin adalah flavonoid dari gugus flavonol yang memiliki gugus keton pada C4 dan gugus hidroksil pada C3 dan C5. Untuk menentukan kadar flavonoid, dibutuhkan aldehyde sebagai pengompleks. Reaksi kompleksasi antara senyawa flavonoid dengan reagen aldehyde membentuk senyawa kompleks flavonoid aldehyde berupa larutan berwarna kuning. Sebelum dianalisis, larutan diinkubasi selama 15 menit. Hal ini dilakukan agar reaksi berjalan sebelumnya sehingga menghasilkan intensitas manapun yang maksimal. Perhitungan kadar flavonoid total dihitung menggunakan persamaan regresi linear hasil hubungan konsentrasi dan absorbansi. Persamaan regresi linear sebagai berikut. Sedangkan pada kadar flavonoid total dinyatakan dalam jumlah miligram ekivalen quercetin untuk tiap gram ekstrak atau fraksi. Dengan rumus berikut didapatkan TFC ekstrak putih sebesar 50,13 mg ekivalen quercetin per gram dan rata-rata TFC fraksi sebesar 7,02 mg ekivalen quercetin per gram. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada uji biokimia, sampel ekstrak putih mengandung senyawa alkaloid pada reagen drop, mengandung senyawa flavonoid, mengandung senyawa terpenoid, dan mengandung senyawa tanin. Pada analisis TPC ekstrak putih didapatkan sebesar 272 mg per gram, TPC fraksi vial keempat didapatkan 7,3102 mg per gram, TPC fraksi vial ke-8 didapatkan 8,1902 mg per gram. Pada analisis TFC serak daun kayu putih didapatkan sebesar 50,12 mg ekivalen quercetin per gram, dan rata-rata TFC fraksi didapatkan sebesar 7,02 mg ekivalen quercetin per gram. Pada analisis antioksidan, nilai IC50 sangat tinggi, yaitu 6,7205 kali 10 pangkat 12 mikrogram per mililiter. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut tidak efektif sebagai antioksidan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, disarankan untuk melakukan percobaan dengan fokus dan teliti pada percobaan isolasi metabolit sekunder daun kayu putih, khususnya pada uji antioksidan dan pengujian kadar air, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dan berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Nah, berikut juga terdapat dokumentasi pada saat proses praktikum isolasi metabolit sekunder.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.